Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggota Amalia Puspitasari, Galih Robi Wasesa, Ulfa Oktadina Rivyani, dan Ratih Rismayanti dengan judul Aktivitas Ganoderma boninense sebagai biofungisida terhadap cendawan patogen Aspergillus flavus pada benih padi. Apa itu biofungisida? Biofungisida adalah bahan yang mengandung agen hayati dengan media pembawa tertentu untuk dapat menghambat pertumbuhan patogen untuk mengendalikan penyakit tanaman. Salah satunya kita dapat menemukannya pada jamur dari golongan Basidiomycota. Jamur Basidiomycota merupakan jamur makroskopis karena memiliki tubuh atau bentuk yang mudah diamati dan terlihat di sekitar kita. Basidiomycota tumbuh secara alami, umumnya hidup sebagai saprofit pada sisa-sisa makhluk hidup, misalnya serasah daun di tanah, merang padi, dan batang pohon mati. Contohnya pada spesies Ganoderma boninense. Selanjutnya, pada Ganoderma boninens. Ganoderma boninens sendiri merupakan cendawan patogen yang menyebabkan kerusakan pada tanaman, khususnya pada kelapa sawit. Penyakit ini masih menjadi momok bagi dunia perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia. Sifatnya sebagai patogen tular tanah yang mempunyai kemampuan sebagai parasit fakultatif yang sangat luas dan saprofitik yang sangat tinggi. Selain itu, Ganoderma boninens memiliki kemampuan dalam mendegradasi lignin, sehingga dapat mematikan tanaman yang terinfeksi oleh inokulumnya. Di sisi lain, Ganoderma boninens sendiri memiliki peran yang bertentangan, yaitu sebagai fungisida. Hal ini disebabkan Ganoderma boninens mengandung senyawa metabolit sekunder yang berperan sebagai antifungal. Adapun biofungisida dari Ganoderma boninens. Ganoderma boninens akan diambil ekstraknya dengan menggunakan metode maserasi. Ekstrak yang dihasilkan akan dianalisis kandungan fitokimianya. Fitokimia sendiri merupakan cara untuk menganalisis senyawa alami yang diproduksi oleh tumbuhan atau mikroorganisme melalui metabolisme primer ataupun metabolisme sekunder. Senyawa yang dihasilkan umumnya memiliki peran biologi dalam melindungi tanaman dari serangan hama seperti serangga, jamur, dan lainnya, melindungi tanaman dari polusi stres dan kekeringan. Senyawa metabolisme sekunder berperan sebagai atraktan, yaitu menarik serangga penyerbuk, pelindung dari sinar ultraviolet sebagai zat pengatur tumbuh. Metode yang dilakukan dalam pengembangan biofungisida. Pertama, pengeringan Ganoderma boninense. Pengeringan ini dilakukan menggunakan alat oven dengan suhu 100 derajat Celcius. Ketika sudah kering, Ganoderma boninense akan dihaluskan hingga menjadi serbuk. Kedua, pembuatan ekstrak Ganoderma boninense. Pembuatan ekstrak ini menggunakan metode maserasi, di mana Ganoderma yang sudah kering akan direndam ke dalam metanol dengan wadah tertutup dan dibiarkan selama 5 hari, lalu setelah itu disaring. Ketiga, pembuatan media PDA potato dextrose agar. Keempat, potensi ekstrak Ganoderma terhadap cendawan Aspergillus flavus. Kelima, pengujian kandungan fitokimia ekstrak Ganoderma boninense. Baik, yang selanjutnya adalah kandungan yang terdapat pada ekstrak Ganoderma boninens. Ganoderma boninens mengandung berbagai macam senyawa bioaktif yang umumnya terdapat pada badan buah, miselium, dan spora yang berperan sebagai antibakteri, antifungi, antitumor, dan anti kanker. Flavonoid juga mengandung senyawa genistein yang berfungsi menghambat pembelahan atau proliferasi sel jamur. Saponin merupakan senyawa pertahanan alami yang terdapat pada tanaman. Saponin memiliki sifat yang sangat menguntungkan, yaitu anti jamur, antibiotik, antivirus, antiinflamasi, dan hepatoprotektif. Senyawa fenol yang terkandung dalam ekstrak Ganoderma sp dapat menghambat pertumbuhan jamur melalui proses mendenaturasi ikatan protein pada membran sel, sehingga membran sel lisis dan fenol masuk menembus dalam inti sel. Hal ini akan mengakibatkan senyawa fenol masuk ke dalam inti sel sehingga jamur tidak berkembang.
Berikut merupakan contoh dari Ganoderma terhadap cendawan Aspergillus flavus dengan variasi konsentrasi yang berbeda yang ditandai dengan adanya pembentukan zona hambat. Ganoderma boninens memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan cendawan patogen. Kesimpulannya, Ganoderma boninense mengandung senyawa metabolit sekunder berupa alkaloid, fenol, dan saponin. Penggunaan Ganoderma boninense sebagai biofungisida dapat menghambat pertumbuhan Aspergillus flavus. Selain itu, Ganoderma boninense juga memiliki manfaat dalam menjaga tanaman dari polusi, stres terhadap lingkungan, membantu pertumbuhan, menjaga dari serangan hama, dan lainnya. Selain itu, kualitas benih lokal tanaman dapat ditingkatkan, salah satunya dengan menggunakan biofungisida dari Ganoderma boninense.